Oke, baik, rekan-rekan semua, kita mulai kuliah ini. Minggu ke-6 ini kita sudah masuk ke bagian kegagalan. Yang ke minggu lalu kita sudah jelaskan tentang patah ya, di sini fracture toughness. Dan ada contohnya tentang tangkis spherical. Nah, sekarang hari ini saya akan mungkin jelaskan sedikit, ini juga slide-nya nggak terlalu banyak ya, ada 18 slide tentang mekanisme gagal yang lain ya. Mekanisme kegagalan yang lain itu namanya adalah lelah atau fatigue. Kalau patah, dia udah ada crack sebelumnya, udah ada retakan sebelumnya. Kalau lelah ini nggak ada. Tapi dia terjadi kegagalan karena diberi beban, terus bebannya hilang lagi. Diberi beban, terus bebannya hilang lagi. Diberi beban, terus dia hilang lagi. Nah, jadi karena pembebanan itu, maka dia akan patah lelah atau fatigue. Contohnya adalah yang paling sering itu mungkin jembatan ya. Nah, jembatan kalau melebihi kapasitas misalnya tiba-tiba dia mulai retak mungkin ya, mungkin mulai patah. Misalnya beberapa waktu lalu mungkin beberapa tahun lalu tuh di tol apa ya, di tol ini ya, Cipularang misalnya ya, ada jembatan yang mungkin karena kelebihan muatan gitu ya si truknya gitu kan, kemudian atau seperti apa, jadi karena dengan beban yang banyak kemudian mungkin kosong lagi, beban yang banyak kosong lagi, nah itu kemudian dia terjadi kegagalan. Nah, atau mungkin pernah juga ada yang kasus di jembatan di Kalimantan, kalau nggak salah di daerah Tenggarong, Kalimantan Timur, waktu jembatannya masih baru gitu ya, atau nggak baru beberapa tahun di ini kan dijalankan, baru beberapa tahun beroperasi, kemudian tiba-tiba dia langsung gagal, patah gitu ya dan ambruk misalnya. Nah itu bisa jadi kalau karena tidak ada tiba-tiba misalnya itu maka disebutnya adalah fatigue. Jadi fatigue itu adalah suatu bentuk kegagalan yang terjadi dalam struktur yang dikenai tegangan dinamik dan berfluktuasi seperti jembatan, pesawat terbang, komponen mesin dan lain sebagainya. Ya. Sementara lelah ini merupakan 90% kegagalan logam karena terjadi tanpa ada gejala awal. Kalau di patah itu sudah terjadi retak. Sehingga dan retak itu bisa dideteksi dengan namanya adalah NDT ya, atau non destructive testing. Ini udah sering banget ya teman-teman di teknik fisika itu mereka mengembangkan instrumennya, mereka tahu dengan detail instrumennya seperti apa ya, ultrasonografi misalnya, atau pakai cat ya, pakai tinta kemudian disebar, berarti kemudian dye-nya itu atau tintanya itu akan masuk ke dalam, terus udah gitu kemudian dicek oleh X-ray atau oleh ultrasound ya, untuk ngecek untuk berapa sih kedalaman dari tebalnya. Jadi kan kita nggak bisa lihat ya, kalau dinding tangki kan kita nggak bisa lihat, tapi dengan ada dye-nya itu dia bisa penetrasi gitu. Dan destructive testing itu juga contohnya banyak juga digunakan, walaupun bukan khusus buat ini ya, bukan buat material, itu juga digunakan buat banyak di kedokteran ya sebenarnya. Jadi kalau beberapa tahun lalu saya sempat sakit ya, sempat sakit, kemudian saya perlu MRI, magnetic resonance imaging, kemudian saya dikasih dye, dikasih tinta ya, disuntikan ke sini, tentunya dicek dulu fungsi ginjalnya karena mungkin si tintanya kan mungkin kalau kebanyakan perlu ginjal yang baik untuk biar bisa diproses oleh tubuh dan bisa keluar lagi gitu ya. Nah, dimasukkan ke situ, terus ditunggu berapa saat, lewat infus, kemudian si tinta itu nanti akan nyebar ke seluruh darah gitu ya, kemudian masuk ke tulang. Waktu itu saya tahun 2019 awal tuh ketahuan ada tumor tulang di lengan kanan ini. Jadi lengan kanan saya sekarang udah diganti, udah bukan tulang lagi tapi dalamnya itu udah berupa stainless steel ya, nanti saya cerita.
Nah, jadi waktu itu untuk si dokternya ketika untuk tahu seberapa besar tumor yang ada di tulangnya itu, dia pakai dye itu, nanti dari habis itu jadi kan dia mungkin warnanya kelihatan ya, warnanya kelihatan. Itu dia bisa ngecek eh, pakai imaging mungkin hal yang anomali di situ. Jadi mungkin si tumornya tuh dia bisa 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 ngelihat sampai mungkin masuk ke pembuluh darah atau tidak dan sebagainya, itu dia bisa terlihat gitu. Itu contoh non destructive testing yang sering dilakukan baik di material ya atau mungkin di operasional seperti biasa, kemudian atau di masuk ke dokteran. Nah, balik lagi ke sini, jadi morfologi patah lelah ini dia mirip patah rapuh ya. Jadi walaupun si logam itu kan kemarin kita sudah lihat ya di sini. Kalau logam dia kebanyakan patahnya patah ulet sebenarnya ya. Kalau patah rapuh itu kalau yang udah ditarik, yang sudah tertarik banget dan kemudian juga udah sangat getas ya, sangat brittle, itu dia akan patah rapuh. Nah, kegagalan itu bisa terjadi pada logam yang daktil, logam yang ulet, tapi dengan jenisnya patah rapuh. Coba kita balik lagi ke sini ya. Nah, okay. Nah, jadi ini kita bisa buat idealisasikan ya, kita bukan model atau idealisasikan di mana dia tuh terjadi tension atau ditarik dengan maksimum sekian, misalkan di jembatan terus dia bakal ke sini, di tengah-tengahnya dia akan berat dengan berapa ton truk gitu ya sampai maksimum. Kemudian misalnya truknya pergi lagi, maka ntar bebannya akan berkurang gitu sampai ke sini. Kemudian ada juga dia kena beban tekan juga, turun lagi ke bawah, kemudian dia naik lagi ke atas gitu. Nah, jadi tegangan mungkin yang dikenakan itu adalah berupa aksial atau tarik dan tekan, atau flexural atau bending ya, dibengkokkan, atau torsional atau puntir. Jadi di sini nanti akan ada maksimum sigma maksimumnya sama sigma minimumnya, sehingga kita dibuat jadi sigma m atau min ya rata-rata. Kemudian ada deltanya atau ya sigma r atau di pengurangannya. Kemudian r-nya di mana rasionya ini dianggap sebagai berapa yang minus dibagi yang maksimum. Sementara ada sigma A, ini juga ada rumus juga ya, sigma R dibagi 2. Nah, jadi intinya ada siklus gitu ya, seperti gelombang. Nah, nanti si siklusnya itu masing-masing kita plot si stress amplitude itu, yang stress amplitude itu yang mana ya tadi di sebelumnya. Saya coba lihat dulu. Yang stress amplitude itu ini, amplitude itu si sigma A ya. Si stress amplitude itu atau si sigma A, di mana ini adalah tadi sigma yang maksimum tambah yang sigma minimum dibagi 2. Nah, ini kita bisa plotkan dengan cycle. Jadi berapa cycle dia berosilasi gitu ya, berosilasi. Dan ini bisa lihat bahwa suatu logam itu dia bisa jadi stress amplitude maksimumnya awal di sini, seiring kalau terus-menerus mengalami beban yang berulang-ulang, dia akan makin turun dan kemudian dia akan mendatar gitu. Jadi kalau ditanya berapa sih, nah itu sebutnya adalah fatigue limit. Nah, batas fatigue limit adalah harga tegangan maksimum yang menyebabkan kegagalan bahan pada jumlah siklus yang terhingga gitu. Sehingga kalau misalnya kita ingin melakukan pembebanan atau dibuat tangki, buat mungkin penahan dari tangkinya ya, penahan kolom disilasi di bawah fondasinya, kita juga perlu memperhitungkan berapa failure-nya, atau mungkin yang lebih penting kayak jembatan gitu ya, atau itu bisa dilihat seperti apa. Nah, ada juga beberapa logam terutama yang non ferrous ya, yang FCC biasanya, dia tidak punya batas lelah. Nah, sehingga kita gunakan definisi fatigue strength
atau kuat lelah, misalnya tegangan yang menyebabkan kegagalan pada siklus tertentu. Jadi misalnya ini ada kita sebut ini logam, kemudian dia punya fatigue strength at N1 cycle misalnya pada N segininya. Ini adalah logaritmik ya, jadi 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 9, 10 pangkat 10. Nah, kemudian umur lelah atau N itu adalah jumlah siklus yang menyebabkan kegagalan pada tingkat tegangan tertentu gitu. Bisa jadi biasanya jumlah fatigue limit atau stress amplitude itu jauh di bawah stress strain curve-nya ya, atau di bawah dari kuat luluhnya, atau di bawah, jauh di bawah tensile strength-nya. Jadi dalam merancang atau terutama mungkin kita perlu lihat juga ya, apakah kita melakukan pembebanannya benar-benar berulang atau terus dibebankan seperti itu. Kalau misalkan kita merancang misalnya yang 10 tahun sama pengen merancang 15 tahun, itu beda ya ketebalannya gitu kan. Cara merancangnya bisa jadi karena selain kita mempertahankan desainnya, kita juga perlu mempertahankan fatigue limitnya, batas lelahnya. Oke, jadi kalau mau lihat gambar ya, ini tuh biasanya teman-teman material ya yang KNKT itu dia ada namanya fraktografi ya, atau ilmu untuk tahu kenapa benda itu patah. Jadi benar-benar dilihat dari daerah propagasinya lambat, misalkan dari sini lambat, tek 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 tek, kemudian udah nggak kuat tahan kegagalan, maka dia langsung gagalan cepatnya langsung brak gitu ya, langsung kayak robek gitu. Seperti itu. Kemudian ini juga kalau dia muter, mungkin ada beberapa mesin yang dia suka saling muter gitu ya, misalkan tiba-tiba asnya truk tiba-tiba patah misalnya. Nah itu kan mungkin karena kegagalan fatigue, sering dibebankan berkali-kali. Nah jadi dia inisiasi kegagalannya karena lelah terdiri. Jadi yang pertama adalah retakan kecil di titik permukaan di sini, karena ada mungkin konsentrasi tegangan tinggi, kemudian propagasi atau penjalaran retakan, kemudian sampai ke sini, kemudian langsung kegagalan final di mana kegagalan sangat cepat karena retakan sudah mencapai ukuran kritik. Jadi kegagalan lelah ini, fatigue itu seperti memang patah ya, tapi karena ada tegangan kritik kelamaan gitu ya, seperti itu. Jadi ini contoh untuk beberapa jenis alloy. Ada titanium, ada steel, ada ductile alloy dan sebagainya, di mana ada yang punya batas fatigue limit ya, jadi dia makin lurus di sini, tapi ada juga yang dia turun ke bawah ya, nggak beres-beres gitu, itu ada juga seperti itu. Oke, faktor yang mempengaruhi umur lelah itu biasanya stres amplitudenya gitu. Kemudian kadang-kadang faktor rancangan. Kalau misalnya dia rancangannya kayak gini, kotak-kotak gini atau bukan bersudut ya, itu konsentrasi tegangan di daerah sini tuh lebih berat gitu, lebih berat gitu. Jadi tapi kalau misalkan dia dibuat melengkung ketika di mesin ya, waktu di mesinnya dibuat melengkung, konsentrasi tegangannya lumayan lebih terdistribusi. Nah, ini biasanya saya suka lihat ya kerjaan suami saya tuh di bawah di kamarnya, di kamar kerjanya. Kerjaannya dia tuh kayak gini ya. Dia pokoknya dapat permintaan dari industri gitu ya. Saya punya alat kayak gini bentuknya. Misalnya waktu itu pernah beliau mengerjakan project untuk kecap bango, tangki pengadukan kecap bango di Subang gitu ya. Dilihat jenisnya apa, terus dia modelkan pakai finite element ya, pakai SolidWorks, terus kemudian dicek. Terus kalau misalkan dibebankan begini, kira-kira kuat berapa lama gitu. Terus kemudian kalau ada retakan segini, ini kuat bagaimana? Nah, dia lakukan dengan finite element modeling ini gitu. Dari situ ketahuan, dari situ udah kemudian divalidasi. Kalau model itu kan perlu diverifikasi dan divalidasi dengan data-data di sana, atau mungkin dengan ada kunjungan lapangan juga biasanya, terus dicek gitu. Jadi dia nanti dari situ dari studi tersebut biasanya dikasih rekomendasi, misalnya
kalau misalkan alatnya segini, misalkan dengan kasus begini, itu masih bisa tahan berapa tahun lagi gitu. Atau enggak dengan catatan beban maksimal harus sekian Pascal gitu ya, megapascal gitu. Kalau bebannya ketinggian, itu misalkan nggak cukup. Jadi misalnya harus diganti. Jadi hal-hal seperti itu. Perusahaan tuh seneng banget ya, baik dari oil and gas gitu ya, atau yang sekarang yang banyak dikerjakan tentang perpipaan biasanya, yang beliau sekarang kerjakan lagi tentang bawah laut. Jadi si pipanya itu bagian luarnya tuh udah korosi lebih dari 50%. Bayang nggak sih, pipanya udah korosi banget. Sementara yang pipa yang aslinya tuh tinggal kurang dari 50% di dalam gitu. Sementara dia mengalirkan pipa oil and gas yang sangat produktif gitu ya, dengan miliaran per hari gitu. Nah kan itu kalau terjadi kegagalan kan bahaya ya gitu. Sementara kalau mungkin si perusahaan yang nge-stop juga gimana kan ya gitu, income-nya gimana nih, kalau orang perusahaan kan pasti udah mikir income-nya. Jadi waktu itu sekarang dari kemarin tuh udah berapa minggu meeting sampai malam, dari subuh ngerjain lagi gitu, karena si perusahaan ini bener-bener butuh rekomendasi yang tertulis apakah uh, cukup nggak gitu ya bebannya, kalau misalkan dibebankan sekian untuk menahan yang korosi banyak sambil mungkin menunggu kapan si pipa tersebut diganti. Itu misalkan contoh-contohnya. Kemudian ini juga nih, jadi ini contohnya kalau yang normal sama yang di shot pin atau dibengkokkan gini, di permukaannya ada apa, short pinning namanya. Dia lumayan lebih menahan beban, lebih merata gitu ya pembebanannya sini, sehingga tegangan kritiknya itu bisa lebih rendah, dan dia bisa lebih tahan pada stress amplitude yang lebih tinggi. Oke, nanti ini ada contoh soal, nanti silakan dikerjakan ya sendiri, walaupun bukan PR, tapi bisa buat latihan kalian kalau mau TS. Oke, satu lagi tentang mulur ya. Mulur itu adalah deformasi permanen akibat suhu tinggi. Jadi misalkan stainless steel. Stainless steel itu oke ya dipakai di ruang temperatur. Tapi kalau misalkan for some reason dia dilakukannya di temperatur 150 terus pada yang lama gitu ya, maka akan terjadi lama-lama dia akan deformasi permanen seiring waktunya makin naik gitu. Deformasi artinya bengkok, bengkok artinya deformasi plastik gitu ya. Deformasi plastik artinya apa yang kalau deformasi plastik yang meningkat apa? Strainnya ya, E-nya kan ya yang meningkat kan? Ingat nggak kurva ini? Ya kan? Kalau makin ke sini, E-nya dia makin gede ya, makin tinggi. Nah, jadi di sini kan udah deformasi plastik ya. Kalau yang sampai sini ini deformasi elastik ya. Nah kalau dia udah deformasi plastik, udah deformasi permanen, udah nggak bisa balik lagi, maka mulurnya dia makin tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan atas pada temperatur yang pada waktu yang lebih lama, creep strain atau strainnya ya, creep itu mulur, strain itu regangan. Jadi regangan saat mulurnya dia akan makin meningkat sampai akhirnya dia rupture gitu. Kalau Pak Zainal suka cerita bahwa misalnya coba kamu gantungin jas hujan di pengait pintu kamu ya, terus kamu tinggalin berbulan-bulan, nanti lama-lama dia bakal mulur, terus dia nggak bisa balik lagi gitu. Atau mungkin kamu kaitin kantong plastik ya yang isinya ada buah-buahan penuh gitu, terus kamu tungguin berapa lama, nanti si plastiknya mulur ya, dia nggak akan balik lagi. Nah itulah, jadi yang paling sering mulur itu biasanya adalah polimer tentunya ya, atau plastik gitu, atau karet gitu ya. Tapi kalau misalkan logam pun bisa, dan dia lumayan signifikan pada temperatur lebih dari 0,4 titik leleh bahannya. Jadi misalnya
Kalau magnesium atau misalkan aluminium dia mulai leleh 1000 misalnya ya, contohnya. Berarti di atas 400 derajat dia akan mengalami peristiwa mulur. Gitu. Jadi mulurnya ini dia akan naik gitu, kemudian ada secondary steady state, kemudian dia akan naik ke atas dan sampai akhirnya akan patah ya, akan ruptur juga begitu. Kemudian dia akan juga berpengaruh pada temperatur dan tegangan. Semakin tinggi tegangan, semakin tinggi temperatur, maka dia semakin cepat mulur. Jadi strainnya dia makin tinggi. Sementara juga semakin tinggi tegangan yang diberikan, juga dia bentuknya semakin tinggi gitu. Jadi di sini bisa dilihat di mana rupture lifetime atau waktu saat dia patah ya, karena dia temperatur tinggi itu akan jauh lebih singkat kalau misalnya dilakukan pada temperatur, kalau si logam tersebut dibiarkan pada temperatur yang tinggi gitu. Oke, jadi itu penjelasan tentang patah fatigue dan patah mulur atau creep ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, Novin silakan. Yang di awal-awal sih, Bu, di halaman 12 tadi, Bu ini nulis rumus kalau nggak salah. Nah, iya. Itu sigma M atau sigma A ya, Bu ya? Si Soalnya, Oh ya, sebentar. Oh, sigma M ini ya? Tatar. Sigma A ini nih. Berarti sigma A sama dengan alfa R bagi 2. Salah rumus ya saya ya. Amplitudo. Oke, makasih ya dicek. Amplitudo. Sigma A. Amplitudo stres. Oke, makasih berarti Anda memperhatikan ya. Berarti amplitudo stres sama dengan sigma R bagi 2 ya. Sama dengan sigma R bagi 2 sama dengan deltanya dikurangi minimumnya ya, yang max dan minimum dibagi 2. Oke. Silakan, ada lagi? oke, makasih, Bu. Ada lagi? Oke, nanti ini juga mungkin pasti beda lagi ya kalau ada korosi dan sebagainya gitu ya, itu pasti juga ada juga hitungannya ya biasanya. Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu diagram fasa ya. Oke, kita masuk ke berikutnya di diagram fasa. Kalau di buku itu saya lupa bab berapa ya, tapi coba sama kok judulnya diagram fasa. Oke, kalian udah belajar diagram fasa? Kayak diagram ini udah pernah lihat? Harusnya udah ya? Sudah, Bu. Ya mirip kayak etanol air lah, atau jangan etanol air banget ya, mungkin etanol metanol gitu ya, yang hal-hal seperti itu ya. Oke, sekarang saya coba lihat dulu ya, jenis dulu untuk pendahuluan. Sebenarnya karena kalau di teknik kimia kan diberikannya di tingkat semester 4, jadi masih mahasiswa belum tahu. Nah, kalau kalian kan udah semester 7, jadi harusnya mungkin bisa lebih gampang ya memahami ini, karena sama aja sebenarnya di diagram fasa. Oke, nah saya akan jelaskan dulu kenapa sih itu penting ya diagram fasa. Oke, kemarin ya waktu di awal kita pengen punya
aplikasi ya, aplikasi material yang kita inginkan, itu sebenarnya dia akan berpengaruh dari apa? Berpengaruh dari sifat ya, atau dari propertinya. Propertinya mau seperti apa, kekuatannya mau seperti apa, kekerasannya seperti apa, kita tes gitu ya. Oh, ini udah cocok buat yang ini, maka dia aplikasinya ke sini gitu. Nah, dan si properti itu kan dia tergantung dari struktur, ya kan? Dari strukturnya, mungkin strukturnya misalnya BCC, FCC, atau misalnya dia ada pengotornya misalnya, atau ada alloynya, maka nanti misalkan propertinya dia lebih kuat, aplikasinya bisa buat ini gitu. Stainless steel misalnya ya, beda sama steel biasa dengan baja karbon. Di stainless steel itu dia di strukturnya ditambahkan chrome. Jadi kalau stainless steel itu dia punya nickel dan chrome. Ya, si nickel dan chrome ini nanti dia akan bikin lapisan kayak Cr2O3, terutama chrome-nya ya. Chrome-nya itu dia akan bikin lapisan Cr2O3 yang dia mempasifasi layers di permukaannya si stainless steel, sehingga oksigennya tuh nggak bisa penetrate ke bawah gitu, nggak bisa masuk ke bawah dan untuk bereaksi dengan si Fe-nya. Jadi dengan demikian si Fe2O3 atau byproduct dari korosinya itu akan terhambat gitu. Ini contoh misalkan stainless steel. Nah, jadi kalau strukturnya kita tambahkan chrome misalnya di besinya, maka kita akan dapat properti yang tahan karat, dan aplikasinya bisa macam-macam, buat medical, bisa buat pintu atau tangga yang bagus misalkan, yang mengkilap gitu ya, tanpa korosi, hal-hal seperti itu ya. Nah, kemudian untuk membuat struktur ini, maka teman-teman material lalu ada strateginya ya, atau processing. Nah, gitu ya. Jadi processingnya berarti dia harus sekian gitu. Misalkan berarti nanti kalau saya juga ada kuliah pilihan tentang pemrosesan logam. Di situ ada namanya oxygen steel making. Jadi untuk membuat steel baja, dan kemudian ada secondary steel making. Jadi di situ dimana kita tambahkan paduannya, kemudian kita aduk ya dengan bantuan gas inert, nanti kemudian baru dicetak misalnya, itu untuk membuat stainless steel gitu. Jadi dengan demikian kita lengkap gitu ya belajarnya. Jadi mau material apa aja yang sesuai dengan applicable dengan kalian ya, atau mungkin nanti pasti dirancang pabrik perlu material yang bagaimana, kalian ngerti oh saya butuh ini gitu ya, seperti itu. Nah, si struktur mekanik properties ini dia adalah fungsi dari struktur mikro. Jadi udah bukan struktur atom lagi ya, atau kristal, bukan kristal struktur lagi, tapi dari namanya kita bilang struktur mikro, atau bahasa Inggrisnya adalah microstructure. Di microstructure, kenapa disebut struktur mikro? Karena kita lihat pakai mikroskop, elektron mikroskop, kemudian kita bisa lihat misalkan sampai mikron pun udah kelihatan bedanya gitu ya. Nah, struktur mikro yang dibangun di setiap di setiap material itu dia akan berubah, dan itu bisa diprediksi dari diagram fasa ya, cara dia mengkristalisasi dan juga titik leleh. Dalam hal ini diagram fasa berfungsi kalau prosesnya itu kesetimbangan ya. Jadi kan diagram fasa diturunkan dari termodinamika dalam dengan bahwa dia adalah kesetimbangan. Nah, kemudian kita mungkin ini sebenarnya lebih ke definisi saja ya. Kalian sudah tahu. Jadi kan tentunya kalau ada komponen A sama B gitu ya, maka komponen itu bisa logam murni atau mungkin bisa senyawa. Kalau logam murni misalnya paduan kuningan. Kuningan itu Cu dan Zn. Jadi komponen yang pertamanya adalah Cu, yang keduanya adalah Zn. Itu misalnya kalau kuningan misalkan, atau perunggu bronze gitu ya. Atau kayak kemarin saya cerita tentang
sterling silver ya, perhiasan perak gitu yang dikasih sedikit copper. Nah, kemudian bagian yang lebih sedikit disebut dengan solut, bagian lebih banyak disebut dengan solvent. Ya, kalian udah tahu tentang itu ya. Jadi mana yang misalkan kayak gula sama air, nah gulanya disebut dengan solut, airnya, air pelarut adalah solvent. Nah, kemudian sistem itu adalah bagian utuh dari suatu material. Misalnya satu lembar plat baja karbon atau mungkin seri paduan yang mengandung komponen sama tanpa melihat komposisi. Misalnya besi karbon. Sama seperti garam ya, kalau kalian masukin garam ke dalam air, kalian bisa masukkan misalnya masukkan 1 sendok masih larut, 2 sendok masih larut, 3 sendok masih larut, 4 sendok ternyata larutannya lewat jenuh, si garamnya udah nggak bisa lagi larut dan dia akan membentuk satu fasa baru ya. Jadi ada garam nih di dalam larutan garam, dan larutan garamnya nanti bakal asin banget ya karena dia bener-bener pekat gitu. Nah, sama juga di sini di padatan dia punya solubility limit atau batas kelarutan. Nah, artinya kalau misalkan suatu komponen A dan B ternyata dia di luar batas larutnya, maka dia akan membentuk satu komponen lain gitu. Nanti kita akan jelaskan, akan sama-sama bahas apa itu dengan disebut dengan batas kelarutan. Prinsipnya sama seperti kalian punya air garam, garamnya terus-terus ditambah, nanti kapan kalau misalnya garamnya larut, kalian kocok-kocok dan cuman kalian bisa ngelihat air garam aja, air yang asin, itu namanya satu fasa ya. Tapi kalau garamnya kalian masukin setengah atau udah masukin 5 sendok makan terus dia kelewat larut, kemudian ada endapan putih di bawah dan ada air yang sangat asin di atas, larutan yang sangat asin, maka itu adalah 2 fasa. Satu larutan garam, satu fasanya, yang fasa kedua adalah fasa garam padat yang tidak larut di dalam larutan gitu. Nah, jadi apa itu fasa? Fasa adalah bagian homogen dari suatu sistem. Air garam itu adalah satu fasa, bukan 2 fasa. Air garam adalah satu fasa dengan 2 komponen. Ada garam, ada air, ya gitu. Contoh, jadi gas udara ya, ini satu fasa. Ya kan? Ada nitrogen, ada oksigen, ada argon, ada sedikit CO2 misalnya ya, tapi dia satu fasa karena kita bisa nggak lihat gitu. Nah, struktur mikro itu merupakan fungsi dari jenis komponen ya, kemudian jenis konsentrasi unsur pemadu. Kemudian nanti kalau misalkan dia nggak pertimbangan adalah fungsi dari temperatur dan laju pendinginan, juga laju heat treatmentnya. Karakteristik dari struktur mikro itu biasanya kita harus menghitung jumlah fasa, ada fasa apa aja di struktur mikro tersebut, dan kemudian juga perbandingan kuantitas setiap fasa dan susunan dan distribusi fasa setiap sistem ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, saya matikan ini ya video karena kayaknya udah mulai lambat lagi. Baik, nah jadi yang kita belajari sekarang hari ini adalah kesetimbangan fasa. Artinya pada saat karakteristik fasa saat dia setimbang, ya. Kalau gas Anda bisa dapat kesetimbangan fasa mungkin less than 1 second atau lebih kurang dari 1 detik. Kalau misalnya padatan biasanya mungkin kalau lambat juga lama gitu ya, bisa sampai, apalagi kalau karakteristik mineral itu bisa sampai berjuta-juta tahun gitu ya, untuk misalkan membuat mineral tertentu. Atau kalau kita di pemrosesan logam itu mungkin bisa cepat gitu ya. Nah nanti abis ini kita akan minggu depan kita akan belajar ke transformasi fasa. Ini yang lebih ke tentang kinetika.
Jadi kalau yang ini perkembangan fase adalah termodinamikanya, ya seperti itu. Oke, kita lihat satu contoh ya, ini ya. Nah, ada padatan yang dia saling larut sempurna dari 0 sampai 100%. Contohnya adalah copper nickel, ya, atau padatan copper dan padatan nikel, tembaga dan nikel. Dia kenapa ada yang ingat kenapa dia bisa larut sempurna? Kenapa sih dia bisa larutannya substitusional? Ada yang ingat kenapa? Kapan suatu dua komponen dia bisa larut sempurna, kapan yang tidak larut sempurna? Ada yang ingat? Kalian coba nanti cek deh di bagian apa ya, bagian cacat kayaknya ya, bagian yang defect atau cacat. Itu kalian kalau tahu kalau misalnya dia ada kriterianya, misalnya sama-sama ke elektronegatifan, kemudian diameternya perbedaan diameternya kurang dari 15%, kemudian atau jari-jarinya gitu kan. Kemudian juga apalagi ya, pokoknya ada ya di situ, nanti dilihat ya. Maka dia bisa isomorph. Jadi contohnya adalah Cu dan nikel. Kalau misalnya Fe sama C misalnya, dia bisa larut sempurna nggak menurut kalian? Kalau besi sama karbon misalnya, dia bisa nggak larut sempurna satu sama lain dari 0 sampai 100%? Kalau Fe sama C, bisa nggak dia larut sempurna satu sama lain? Kayaknya enggak, Bu. Kenapa nggak bisa? C lebih kecil, Bu. Jadi dia kan lebih kecil ya, dan dia nggak ngegantiin Fe ya, di atom-atomnya tuh dia nggak ngegantiin si Fe. Kalau misalkan ini atom-atom Fe, dia kan nggak ngegantiin ini jadi C kan, dia kan akan nyempil di sebelah sininya kan, ya nggak. Nah, jadi dia kalau Fe sama C itu dia bakal nyempil gini di sini C-nya. Kalau si copper nickel, dia bisa jadi ini copper, ini nikel, ini copper, ini nikel. Makanya dia bisa saling substitusi 100%. Kalau kalian penasaran, mana nih? Nah ini Fs sama C kayak gini. Jadi dia nggak ada yang larut sempurna gitu, yang kayak tadi gambar tadi, gitu, ya. Oke. Walaupun nggak diminta ya, nggak ada salahnya kalian pakai apa, waktu kan kalau 2 SKS itu artinya kalian punya 2 jam belajar mandiri untuk mata kuliah ini ya. Jadi kalau bisa tetap dibuka-buka lagi ya, kalau nggak nanti lupa gitu. Saya intermezzo sedikit, saya punya anak yang kelas 2 SD sama kelas 4 SD. Udah gitu pembelajarannya juga sekarang sudah full pakai LMS ya, pakai Learning Management System. Kemudian dan karena dia udah combine antara PTM ya, mata tatap muka di sekolah sama di rumah, setiap pertemuannya itu si gurunya itu selalu menyiapkan video gitu ya. Setiap malah bagus ya, mungkin lebih bagus video SD dibanding videonya dosen kayaknya ya, ada animasinya gitu ya, ada gerak sana sini gitu, terus ada apa, pokoknya dijelas gitu. Nah kemarin saya saya melihat misalkan beberapa kali saya nemenin anak saya karena kan mungkin kelas anak 2 SD masih tetap harus diajarin gitu ya, terus saya nemenin anak saya kalau biasanya kalau misalkan
ada video pelajaran, saya temenin dia gitu untuk ngejelasin juga gitu. Videonya biasanya cuma 10 menit ya untuk satu minggu itu gitu. Untuk IPA ya, karena IPA kan ada 2 jam pelajaran, yaitu sekitar 40 menit, terus 10 menit disuruh nonton video. Nah, di setiap videonya itu ada PowerPoint, kemudian di videokan gitu ya. Misalkan tentang gerak, waktu itu cerita tentang gerak. Oh, gerak ada apa aja? Ada gerak menggelinding, ada gerak memutar dan segala macam. Saya bilang, waduh ini definisi banget deh gitu, terlalu gampang gitu ya menurut saya, kalau menurut saya. Tapi ternyata buat si anak-anak itu tidak gitu ya. Dia harus susah juga ternyata menghafalnya gitu ya. Nah, setiap video itu, setelah video tuh pasti si anak-anak itu disuruh ngerjain tugas gitu ya, ngerjain assessment kayak Google Form lah gitu, tapi bukan Google Form, udah sistem LMS-nya gitu. Di situ dia harus menjawab biasanya 7 pertanyaan, 5 pertanyaan PG, pilihan ganda, 2 pertanyaan esai gitu. Tau nggak yang ditanya? Yang ditanya tuh bener-bener plek per presentasi ya, misalkan gerak adalah apa gitu ya, terus misalkan si gurunya ngasih contoh gaya waktu itu kemarin tuh, tarikan, dorongan adalah gini-gini. Kemudian tugasnya coba anak-anak tuliskan lagi apa contoh-contoh tarikan dan dorongan gitu kan. Wah, berarti tapi ternyata si anak-anak ini juga kadang-kadang kesulitan gitu ya, terus sampai kayak lupa lagi gitu. Oh, Bunda ini apa ya gitu. Jadi kadang-kadang masih saya ceritain lagi atau hal-hal seperti itu. Nah, intinya si anak-anak itu dia perlu tetap latihan gitu ya setiap minggu itu. Jadi bukan hanya cukup nonton aja, tapi juga dia perlu latihan. Jadi dan oleh si guru SD-nya itu harus ngerjain itu, dan tiap hari diperiksa. Jadi bayangkan kalau sehari anak-anak itu ada tugas 4 asesmen yang pendek-pendek setiap hari, dan gurunya harus memeriksa itu gitu ya. Nah, pelajarannya apa? Nah, buat kalian gitu ya, walaupun saya nggak pernah ngasih tugas yang kecuali hitungan misalnya ya, tapi kalau bisa karena kalian udah mahasiswa ya, kalau perlu dilihat lagi ya, difahami lagi gitu. Soalnya anak SD aja dia ada kayak gitu, masa sih kalian mau kayak anak yang lebih masih sekolah gitu ya harus dikasih tes gitu? Masa saya harus nulis misalnya apa itu larutan padat gitu kan, kayaknya absurd banget ya, mahasiswa kan udah jauh banget gitu. Jadi intermezzo aja, minimal kalau ada yang nyaut jawab gitu ya, atau yang ini jawab gitu, mungkin itu akan sangat membantu kalau kalian sambil buka-buka. Nggak usah buka-buka buku lah, sekarang susah ya buka buku, buka-buka PPT aja ya, buka-buka PPT, lihat-lihat gitu, nggak usah harus nunggu ujian gitu. Itu sih pesan saya. Karena tahun lalu misalnya saya coba kuliah seperti ini, terus kayaknya kalau saya tanya selalu ada yang jawab gitu ya, terus suatu saat saya kasih kuisis ya, terus tiba-tiba cuman yang bisa benar cuma 50%, artinya lupa semua ya, lumayan setengahnya lupa semua. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya di kalian ya. Jadi walaupun nggak disuruh seperti anak SD yang kemarin, yang anak-anak saya lakukan tiap hari nih ya, minimal kalian tetap ya tahulah gitu ya, seperti itu. Oke, itu intermezzonya ya sedikit ya. Oke, ini sekarang jam 9, kita sampai jam 10 kurang ya. Oke, siap. Kadang-kadang biasanya kuliah itu kan mulai jam 7 sampai jam 9. Jadi kadang-kadang saya kalau lihat jam 9 bingung. Oh, kita masih jam 10. Oke, nah balik lagi ke sini. Jadi kalau misalkan koper sama nikel, dia kenapa larut sempurna? Karena dia ukurannya mirip-mirip. Jadi dia masuk di benar-benar di atomnya, saling mengisi di FCC-nya gitu ya. Nah, di sini pasti kalau untuk masalah ini kalian nggak cukup lumayan nggak asing sih ya. Nah, larutan padat, nah yang ini namanya alfa, ini adalah larutan padat.
kalau untuk padatan itu biasanya kita menamakan larutannya pakai angka Yunani gitu ya, huruf Yunani. Jadi alfa, beta, gamma dan sebagainya. Ini adalah cairan atau liquid ya, larutan cair. Kemudian di sini bagian sini adalah dua fasa. Ya, bedanya mungkin kalau sama metanol etanol misalnya ini adalah fasa gas, yang bawah adalah fasa liquid. Nah, tapi untuk padatan ini kita lihat bawahnya ada fasa larutan padat, di mana di larutan padat ini semua atom-atomnya benar-benar gantian gitu ya, gantian gitu. Pokoknya anggaplah kayak gini gambarnya. Gitu, terus dia saling mengisi lah istilahnya ya, gitu. Nah, kalau yang atau kalau misalkan yang FSC tadi nggak akan mungkin full gitu. Nah, jadi isomorf itu disebut ini larutan yang padat yang saling larut sempurna itu disebut dengan isomorf, yaitu dia larut sempurna baik di fasa liquid atau fasa cair maupun dengan fasa padat. Pada temperatur dan konsentrasi tertentu, maka kita bisa membaca mana fasa yang ada, terus komposisinya, dan juga fraksi setiap fasa. Oke, saya mau tanya. Misalkan di titik ini, X ini. Oke, siapa yang mau jawab? Ini pada temperatur berapa dan komposisi berapa? Saya mau coba jawab, Bu. Ya, oke. Di situ pada temperatur 1200 derajat Celcius, komposisinya 40% berat. 40%-nya siapa? Kalau di situ nikel ya, Bu? Ya, betul. Jadi dia mengandung 40% nikel, kopernya berarti sisanya ya 60%. Oke, fasanya apa? Padatan, Bu. Ya, padatan atau larutan padat alfa, betul. Nah, kalau misalnya di sini mungkin sekitar 1250 derajat Celcius, Bu. Pada komposisi yang sama. Fasanya? Fasanya campuran, Bu. Campuran, betul. Campuran dari larutan padat alfa dan juga lelehan. Nah, kalian bisa ingat untuk tahu berapa fasa cair. Kan di sini tadi siapa namamu? Sorry, nama nggak kelihatan di Zoom-nya. Novin, Bu. Novin, oke. Oke, Novin. Tadi kan Novin bilang bahwa di sini adalah campuran ya, Pak, campuran antara padatan sama liquidnya. Nah, untuk tahu berapa persen yang padatan, berapa persen yang yang liquid, kita bisa lihat di titik ini ya, atau inverse rule atau lever rule. Udah pada pernah belajar? Jadi kalau misalkan ini fasa yang sebelah sini, daerah sini ini adalah fasa padat, ya. Yang di sini adalah fasa liquid. Nah, jadi perbandingan fasa padat dan liquid itu adalah yang seberangnya. Jadi ini per ini, atau misalkan kalau saya anggap ya, saya tulis di sini. Jadi di sini misalnya ini adalah C alfa, ini C0-nya, kemudian ini C ada liquid. Berarti saya coba saya tulis ulang lagi ya. Berarti persentase fasa liquid ya itu sama dengan gambar ini, karena liquidnya sebelah sini, jadi dia seberangnya. Misalkan ini adalah X gitu ya, ini misalnya adalah Y, itu adalah panjang X dibagi panjang X ditambah Y gitu ya, persentase fasa liquid. Karena liquid daerah sini, maka level-nya adalah di seberangnya. Oke, jadi dia level-nya fasa liquidnya adalah di sininya. Jadi kalau dalam hal ini persentase fasa liquidnya adalah panjang ini, kita lihat panjang di bawah berarti alfa dikurangi C0, alfa dikurangi C0 dibagi dengan panjang dari Y sama X, berarti dari panjang C alfa dikurangi CL, C alfa dikurangi CL. Nah, jadi ya fraksi massa liquid ya, karena ini kan masih dalam persen berat ya, ini berarti fraksi alfa dikurangi C0 dibagi dengan fraksi alfa dikurangi CL gitu.
Sementara kalau misalkan karena ini masih dalam massa, maka kalau misalkan ingin tahu fraksi volumenya, atau misalkan alfa gitu ya, volumenya pengen tahu, si fraksi massanya dibagi dengan masing-masing densitas dari setiap fasa gitu kan. Fasanya liquid sama fasa yang lain itu dia akan berbeda gitu. Oke, kemudian jadi dia di sini akan punya fasa liquid dengan komposisi sekian dengan fasa ini. Nah, berarti kalian harus pakai penggaris ya. Kalian harus pakai penggaris. Jadi entah kalian nanti ngeprint diagram fasanya sebelum ujian, pasti 1 hari atau 2 hari sebelumnya bakal dikasih printannya, terus kalian harus ngeprint, atau kalian mau ngerjain online. Kalau misalkan ngerjain online, kalian bisa pakai ini ya, pakai feature insert, kemudian line. Nah, di line ini kalian bisa ngukur ya, coba ya. Misalkan dari sini ke sini. Saya misalkan ngukur di sini saya coba tulisannya bacanya adalah 2,85 cm. Jadi dari sini ke sini ini adalah 2,85 2,83 cm tadi ya, sorry bukan 2,85. Kemudian saya ngukur lagi pakai penggaris di sini atau pakai line itu dari ujung sini ke sini. Berapa tuh? 4,05 ya, 4,05. Kalau kalian lebih suka pakai online begini, bisa juga 4,05. Terus kalian hitung berapa persentasenya gitu ya. Persentasenya misalnya ada yang mau bantu saya berapa? 2,83 bagi 4,05? 69,8. Dapat 0,698. Iya, 0,698. Kan 0,9698 ya, atau misalkan kira-kira 0,7 gitu ya. Nah, kan di sini berarti 30, di sini 40, berarti 0,98 ya bedanya. Oh, enggak. Berarti ini kita nggak baca ini ya, kita nggak baca persentase. Berarti artinya kalau gitu di sini persentase fasa liquidnya adalah 0,7. Kemudian persentase fasa alfanya adalah 0,3 gitu aja sih ya. Jadi bisa lihat dari sini. Terserah kalian mau pakai yang mana, mau pakai penggaris boleh, mau misalkan penggarisnya ditanya juga boleh ya. Mungkin kalau misalkan nanti ada perbedaan, mungkin yang satu ngukur 4,05, yang satu cuma ngukur 4, nanti ada kesalahan paralak ya di sini ya. Mungkin nanti ada jawabannya 0,69, ada 0,72 misalnya. Itu nggak apa-apa, as well as salah pengukuran, salah baca gitu. Tapi kalau misalkan kalian bacanya yang malah sebelah sini dapatnya 0,3 untuk fasa liquidnya, itu jadinya salah ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti makin banyak lagi hitungannya. Nah, oke, saya akan lanjutkan ke sini. Nah, gimana? Nah, tadi sudah dibilang bahwa struktur mikro tadi menentukan properti, akan menentukan aplikasinya apa, ya. Nah, sehingga kita pengen tahu, kita perlu bisa memprediksi struktur. Saya mau pengen struktur mikro yang kayak gimana sih biar bahan saya kuat gitu, atau saya perlu struktur mikro yang gimana biar bahan saya lunak misalnya atau ulet. Nah, kita bisa lihat ini penjelasan mungkin nggak akan terlalu detail ya. Jadi kalau misalkan kita bisa memperlihatkan bahwa kejadian yang di alam, kalau misalnya kesetimbangan itu bisa kita prediksi dengan diagram fasa. Misalnya kita punya liquid ya. Liquidnya adalah 35% nikel. Di sini ada ya 35% nikel. Nah, ketika dia di batas fasanya, ini nggak akan langsung 100% berubah jadi padat. Yang terjadi adalah yang seperti saya cerita, maka akan ada titik-titik nukleus atau titik-titik inti dari padatan. Ya. Di sini. Nah, titik inti padatan ini berapa komposisinya? Nah, kita harus lihat garis ini di temperatur ini, kita lihat ke sini.
Nah, kalau kita punya titik padatan, berapakah komposisinya? Di sini terbaca berapa? 46% nikel gitu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia 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 setimbang dengan solid yang 46% nikel di sini ya. Sementara L-nya adalah tetap 35% nikel. Kemudian kita turunkan lagi. Pendinginannya lambat ya. Dia pendinginannya lambat, sangat lambat di mana sistemnya ini homogen. Ketika kita turunkan segini sampai dia ada di 2 fasa, maka titik-titik inti ini dia akan makin besar. Dia akan tumbuh dan dia akan makin besar, namun dia akan homogen dan komposisinya itu adalah jadi kayak lewat jenuh gitu ya si padatannya, dia akan mengurangi persentase nikelnya. Jadi 43% nikel gitu. Sementara liquidnya kita baca ke arah sini, yaitu adalah 32% nikel gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, kita bisa lihat berapa persentase padatan, berapa persentase liquid. Berarti mungkin liquidnya dia masih cukup banyak ya. Di sini angka ini mungkin sekitar 3:1. Mungkin 75%-nya masih liquid. Solidnya mungkin udah ada 25%. Dengan komposisi solid adalah yang seberang sini. Ya, yaitu adalah 43 nikel. Sementara komposisi liquidnya sekarang jadi 32 nikel dari asalnya seperti ini gitu. Kemudian kita dinginkan lagi secara perlahan sampai temperatur sekian di titik D. Nanti si liquid si padatannya dia akan growing, akan tumbuh terus sampai makin nempel satu sama lain mungkin ya, dan tersisa sedikit liquidnya. Di sini padatannya akan punya komposisi di garis ini, yaitu kan kalau kita baca ke bawah adalah 35% nikel, sementara sisa liquidnya adalah tinggal 24% nikel di sini. Nah, kemudian kita dinginkan lagi sampai kelewat jenuh dan kelewat dingin gitu ya, jauh lebih dingin di bawah dibanding dengan 2 fasa ini, maka secara kinetika nanti lama-lama dia akan yang dekat-dekat batas butir dia juga akan mengkristal atau kristalisasi, dan butir 1 ketemu butir 2 dia bakal nabrak dan akan membentuk batas butir atau grain boundary, dan sekarang sudah rata semua. Komposisinya adalah kita baca ke bawah adalah 35% gitu ya. Jadi itu kira-kira cara membaca struktur mikro paduan isomorf. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Lihat dulu gambar yang sebelah sini. Oke, nah ini ada juga tambahan pendinginan kalau dia dilakukan cepat atau non kesetimbangan. Nah, di sini dia belum sempat si 46%-nya ini dia belum sempat pindah ya. Tiba-tiba udah mendinginkan lagi. Di luarnya udah terdinginkan, jadi sekitar 40. Terus dia langsung turun lagi ke bawah, jadi di bawahnya udah kedinginan lagi di bagian si tumbuhnya. Jadi intinya di sini kalau dia tidak seragam ya. Jadi belum sempat yang belum sempat dia keluar gitu ya si solutnya, tiba-tiba udah ditutup lagi gitu. Jadi akhirnya lebih tidak seragam. Ini dinamakan dengan struktur yang chord, di mana konsentrasi komponen bertitik leleh lebih tinggi itu menurun dengan jarak dari pusat butir ke batas butir. Jika dipanaskan, batas butir akan meleleh terlebih dahulu, kemudian film cairan yang memisahkan butir-butir akan kehilangan integritas mekanik. Kalau terjadi coring seperti ini, itu bisa dicegah dengan cara homogenisasi. Jadi kita panaskan lagi di temperatur yang di bawah melting point, tapi cukup panas untuk cukup tinggi ya temperaturnya untuk si atom-atom itu bergerak. Nanti dia akan bergerak ya, sama seperti kalau saya suka cerita tentang misalkan tiba-tiba langsung
lewat jenuh di ruangan, terus kita kasih temperatur tinggi, kasih waktu yang cukup gitu ya, nanti sekalian bisa duduk rapih, bisa mengatur diri dengan rapih misalnya, itu contohnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, implikasinya apa dengan paduan isomorf? Sama seperti yang kita pernah pelajari waktu dengan dengan penguatan mekanisme penguatan logam ya minggu lalu gitu, atau tentang ada cacat gitu ya. Tambahan paduan akan meningkatkan kekuatan. Jadi kalau saya punya CU, di sini kita lihat 100% CU itu tensile strength-nya adalah 200 di US50, mungkin 225 misalkan. Ya. Kalau 50%, di sini ada 60% ya, 60% CU. Salah, ya ini 100% CU ya. Kalau misalnya yang sampai sini berarti 40% ya, 40% CU, 60% nikel, itu tensile strength-nya bisa ningkat sampai saya baca di sini ya 420 mungkin. Nah, jadi pihak vendor, pihak pabrik dia bisa mengatur. Dan kalau misalkan kita pengen paduan yang bagus, tahan, kuat, itu maka kita harus tambahkan paduan. Namun demikian, peningkatan tensile strength akan selalu dibarengan dengan penurunan dari persen elongation ya, atau persen elongation persentase dalam 50 mili spesimen gitu ya. Nah, di sini jadi di mana ductility-nya akan menurun dari 55% ke sekitar di bawah 30%, 29%. Ya, itu paduan mekaniknya. Jadi bagaimana kita mengatur itu terserah sama kita. Jadi drawback-nya mau yang mana? Apakah misalnya kita benar-benar pengen meningkatkan kekuatan, nggak apa-apa misalnya elongation-nya berkurang, atau mungkin kita mau menaikkan sampai elongation-nya 40 saja gitu, misalkan seperti ini. Nanti kita bisa lihat, oh berarti kita punya 20% nikel nih dalam CU. Berarti kalau gitu dia akan corresponding ke tensile strength yang kita dapat, misalnya dapatnya sekian, misalkan di bawah dari 340 misalnya ya, sekitar 340. Oke, itu cara kita desain ya, kita melihat. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya yang tadi kan kita sudah belajar kalau isomorf ya, itu dia kalau larut sempurna. Nah, yang kedua adalah eutectic biner ini. Di eutectic biner ini adalah kalau dia punya kelarutan tapi dia ada batasnya. Misalnya itu PB sama SN ya. Nanti PB sama SN ini adalah komponen buat solder ya. Kalau kalian pengen tahu solder, apa itu solder? Nah, solder itu dia sebenarnya campuran dari PB sama SN, timbal sama timah ya. Nah, dia punya batas kelarutan. Artinya misalnya solubility limit ya, berarti dia punya solubility limit. Sekarang saya mau tanya, misalkan berapa persentase SN max maksimum di PB? Gimana ya cara bacanya? Yang masih satu fasa. Di sini dia udah 2 fasa, di sini udah 2 fasa, ini 1 fasa. Artinya ini yang garis ke sini ya, yang sebelah sini, ini adalah batas solubility limit dari SN di PB. Ya. Berapa maksimumnya? Coba kita bisa lihat di sini maksimum kan dia naik sampai maksimum ke sini ya. Di sini ada tulisan angkanya berapa? 18,3. 18,3.
persen pada temperatur berapa. Nah, ini kalau yang kayak gini biasanya kalau yang penting-penting dia suka ketulis nih. Anda bisa lihat di sini garis ini nih. Di temperaturnya ini. Ya. Nah, jadi persentase SN max di PB itu adalah 18,3%. Baca dari sini komposisinya. Pada temperaturnya, lihat temperaturnya di sini. Bisa ke sini sih sebenarnya ya. Nah, tapi ini biasanya kalau itu suka udah ditulis gitu. 183 lebih mempermudah gitu. Kalau saya misalkan turunkan, saya misalnya ya udah saya tahan, saya punya induction furnace saya tahan di 183 gitu ya. Dia kemudian saya punya 18,3% SN. Nah, kalau misalnya saya dinginkan temperaturnya ke temperatur kamar, maka nanti si SN-nya akan lewat jenuh dan kemudian dia akan membentuk larutan baru. Apa itu larutan baru? Larutan barunya adalah namanya beta. Nah, ini Anda bisa lihat sebelah sini, ujung sini, dia adalah larutan padat beta. Kenapa Bu nggak disebut SN gitu? Karena dia masih mengandung sedikit banget PB. Nah, jadi ini namanya larutan beta. Gitu. Nah, sekarang kalau saya tanya satu lagi, berapakah persentase PB maksimum di SN? Berapa? Di sini persentase SN-nya berapa maksimumnya? Di titik ini. 97,8. Berarti persentase PB maksimum SN-nya berarti 100 dikurangi 97,8. Jadi mungkin sekitar 2,2% PB gitu. Nah, artinya karena dia terbatas larutnya, artinya dan temperaturnya tertentu ya. Artinya ini namanya punya larut terbatas di mana PB BSN bisa masuk ke PB itu sekitar 18% di sebelah sini, tapi PB juga bisa maksimum di SN-nya hanya 2,2%. Gimana apa yang terjadi kalau saya punya 50% PB dan 50% SN? Kalau di temperatur rendah, maka dia akan ada di sini. Misalnya, ya. Misalkan di 100 derajat gitu, dia akan ada di sini. Maka dia akan terjadi dua larutan padat yang berbeda. Kenapa disebut dua larutan padat? Karena larutan alfa dia punya karakteristik sendiri, larutan beta dia punya karakteristik sendiri. Gitu. Ya, itu satu. Nah, berikutnya adalah kita tahu ada titik eutektik. Nah, di sini. Kalau di etanol air atau di metanol etanol atau misalkan yang jenis-jenis yang kita pelajari ya di tingkat-tingkat sebelumnya, kita punya titik azeotrop ya kan ya, di etanol air ada azeotrop. Nah, kalau misalnya di sini ini namanya adalah eutektik, tapi disebutnya eutektik. Yang terjadi di eutektik di sini komposisinya adalah pada saat 61,9. Dia adalah larutannya terdiri dari larutan padatnya terdiri dari alternating layer, jadi dari layer-layer atau lamela ya, lapisan-lapisan alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta, di mana yang dia growth-nya dia terjadi karena yang ini grow ke sini, yang ini grow ke sini, yang ini grow ke sini gitu. Jadi ini bentuknya adalah mikrostruktur eutektik. Oke, nah kita juga bisa lihat ini hasil dari mikroskop, di mana struktur eutektik seperti ini, dia alternating layer banget gitu. Jadi alternating fasa alfa, fasa beta, fasa alfa, fasa beta, fasa alfa, beta. Di mana ini adalah grain boundary-nya ya. Yang ini ke sini, grain boundary arahnya ke sana. Yang ini grain boundary juga arah ke sana, yang ini arah ke sana, jadi ini juga ke sana. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4 butir atau ada grainnya. Ini grain boundary-nya, ini adalah eutektiknya.
Kalau secara umum sifat eutektik itu jadi kayak kalau dari jauh sih kayak seragam gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat struktur mikronya, sebenarnya dia ada 2 jenis alternating layer gitu. Ya, jadi ini penjelasannya di sini. Nanti kalian kalau lagi belajar di rumah bisa lihat. Jadi ada daerah fasa tunggal yaitu alfa, beta, dan L. Ada 3 daerah juga 2 fasa, alfa beta, alfa L, dan beta L. Kemudian garis kesetimbangan antara A dan alfa tambah L, A dan alfa tambah L. Ini ya. Berarti garis ini garisnya disebut dengan solidus. Nah, yang ini disebut dengan fasa garis solvus gitu kalau nggak salah. Coba lihat di sini. Ya, antara alfa L, L salah, bukan yang sebelah situ. Lupa. Solidus. Kemudian antara L dengan alfa tambah L. Oh ya betul. Alfa sama alfa tambah beta itu disebut solvus. Kalau yang di atas namanya liquidus. Betul. Tadi saya salah ini. Nah, jadi yang ini disebutnya dengan adalah liquidus. Yang ini disebutnya adalah solvus. Ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, di eutektik itu ada reaksi antara L jadi alfa ditambah beta. Cuman betanya saling alternating layer. Jadi kalau saya klik ulang di sini, nah di sini di titik ini, di sini tuh ada namanya reaksi eutektik. Nah, di mana L-nya ini liquid ya semua ya. Kalau dia diturunkan ke bawah, dia akan menjadi alfa dan beta. Di mana alfa betanya dia saling alternating layer, saling bergantian melapisi, makanya disebut dengan reaksi eutektik. Oke, kemudian pembukuan cairan dengan komposisi eutektik itu menghasilkan suatu padatan solid 2 fasa dengan struktur lamela atau eutektik structure. Ya, oke. Saya stop dulu sampai sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo, ada cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas saya lanjut ya. Nah, dengan cara yang sama, baik dari yang eutektik biner gitu ya, atau yang isomorf, kita juga bisa memprediksi mikrostruktur pada komposisi tertentu kalau kita diinginkan, kalau kita tahu diagram fasanya. Oke. Nah, jadi misalnya yang pertama, misalnya gimana kalau saya punya komposisi di sini, ya, di mana C-nya itu dia di bawah maksimumnya, itu komposisi C2, ya. Nah, misalnya kita lihat dulu apa yang terjadi di situ. Pertama kita misalkan punya di huruf D, kita punya liquid dengan persentase C2-nya adalah persentase Sn sekitar berapa C2 berpersen Sn gitu ya. Nah, ketika kita dinginkan sampai sini, maka akan ada fasa yang terbentuk. Apa coba fasa yang terbentuk? Fasa padatan yang terbentuk apa di sini? Anda bisa lihat di sini.
gambarnya. Ini daerah apa nih, daerah apa? Kelihatan nggak? Campuran, Bu. Ya, campurannya siapa nama sama siapa? Larutan padat alfa dan liquid. Nah, ya betul. Nah, larutan padat alfa itu dia terbentuknya nggak akan ngejeblak begini gitu ya. Alfa ini larutan, nggak mungkin ya. Nggak akan mungkin seperti itu gitu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi di awal, dia akan terjadi titik-titik dulu nukleasi, kemudian nukleasinya dia akan grow masing-masing dengan masing-masing butir. Maka dia akan dapat ada alfa dengan satu butir, alfa dengan satu butir, alfa dengan satu butir, dengan backgroundnya adalah liquidnya. Nah, kemudian kita turunkan sampai F. Nah, di F ini udah nggak boleh ada liquid lagi nih dalam masa keseimbangan. Maka si A-nya akan grow sampai saling masing-masing saling mendesak. Kemudian dia diantaranya akan ada uh, batas butir ya atau grain boundary di sebelah sini. Nah, oke. Nah, terus tadi yang saya bilang tadi, kemudian saya dinginkan sampai ke bawah. Nah, apa yang terjadi kalau saya dinginkan sampai ke bawah? Si alfa ini padatannya jadi kelewat jenuh ya, sama kayak kalian punya air garam di air panas, terus kalian suhunya didinginkan sedikit demi sedikit, padahal dia gelasnya nggak diapain ya, nggak dibuang, nggak diapa gitu ya. Nanti maka si itunya akan kelewat jenuh, maka nanti garamnya akan mulai terpresipitasi ya, atau jangan jangan air garam deh ya, bikin es kopi aja ya, es kopi susu ya, pakai gula gitu ya. Pertama mungkin kalau air panas oke, tapi kalau kita dinginkan apalagi masukin lemak es, temperaturnya diturunkan, nanti si gulanya lewat jenuh nih di kopinya, maka dia akan terpresipitasi keluar. Nah, ini juga akan ada, jadi dari alfanya ini dia akan terpresipitasi keluar jadi fasa yang baru. Dalam hal ini fasa barunya adalah fasa beta. Fasa beta ini yang biru-biru ini karena dia tersebar, ini lewat jenuh keluar kristal ini, lewat jenuh keluar kristal ini, lewat jenuh keluar kristal ini. Bu, mic-nya belum Oh ya, Mas, sorry Mas Yud. nyala. Tadi sampai mana ya? Yang ini Bu, yang lewat jenuh Bu. Oke, makasih. Yang lewat jenuh. Sekarang biasa aja ya kalau itu, kalau tiba-tiba terlempar karena saking sering terlempar. Nah, dia akan lewat jenuh ya. Nah, lihat jenuhnya jadi masing-masing dia akan lewat jenuh, kemudian keluar dari uh, si larutannya kan ya. Kalau Anda punya es kopi susu gitu ya, terus didinginkan. Nah, ini juga sama, dia juga akan titik-titik keluar. Makanya ini adalah mikrostrukturnya. Nah, sama. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kalau dia ada di tengah? Bagaimana kalau dia ada di daerah sini? Ya, di daerah sini. Nah, yang pertama, kalau di daerah sini, pertama dia ada, coba saya gedein dikit ya, pendinginan equilibrium pada komposisi antara kelarutan padat daerah maksimum sini dengan komposisi eutektik. Ingat, di sini ini adalah komposisi eutektik ya. Yang ini adalah kelarutan padat ya. Jadi dia ada di antara batas komposisi antara kelarutan padat dan ada komposisi eutektik. Ini kan komposisinya ya di sini ya. Nah, gitu. Jadi dia ada daerah sini. Nah, apa yang terjadi misalkan di C4? Nah, di C4 dia ada L liquid, kemudian dia masuk ke sini, maka dia sama akan ada larutan padat alfa. Larutan padatan alfanya akan titik, kemudian dia akan growing sampai ke sini. Ya, sampai sini. Anda bisa tahu nggak berapa persen yang jadi alfa, berapa persen yang liquid di sini? Nah, ini kita bisa cari pakai again
pakai lever seluruh lagi. Jadi di sini kita lihat di sini kan dia komposisinya apa nih yang di sini yang warna hijau itu? Kita lihat ke ujung sana ada apa? Lihat ke ujung sini ada apa? Di sini ada apa dia? Larutan padat apa? Alfa, betul. Terus Anda lihat ke ujung sebelah sini, yang batasnya ada apa dia? Di sini. L ya, Bu. Hah? L, terus L. di bawahnya sini ada? Nanti dia berubah jadi eutektik. Oke, anggap kita di sini masih L ya, di sebelah sini masih L. Dan dia ada L. Nah, berapa persen yang alfa, berapa persen yang dia liquid? Anda bisa lihat dari lever rule, ya. Jadi kalau misalnya alfanya segini, berarti lever rule-nya dia ini dibagi yang bawah gitu ya. Jadi misalkan panjang ini dibagi yang panjang bawah. Misalkan saya coba gambar lagi, kita cek ya, pakai grafik ya, pakai penggaris ya. Berarti kira-kira panjangnya jadi ke sini. Panjangnya bisa misalnya saya coba pakai penggaris di sini ukur ini panjangnya 2,47 sama saya ukur lagi satu lagi dari sini ke sini 2,47 dibagi 4,88. Jadi alfanya itu saya bisa bilang 2,47 dibagi 4,88. Hampir 50% lah ya. Kira-kira 50% alfa, 50% liquid gitu. Nah, sekarang di titik ini si liquid itu kalau didinginkan dia akan berubah jadi eutektik semua gitu. Artinya yang liquid-liquid yang di luar ini dia akan menjadi eutektik. Nah, ini gambarnya jadi dia gambar eutektik. Eutektiknya akan growing masing-masing dari satu tempat ke tempat lain dengan dia akan punya beberapa batas butir. Nah, jadi ini contoh gambar yang sebelah sini ya, yang sebelah sini. Ini ada contoh mikrostruktur si gambar ini gitu. Dimana di sini udah duluan timbul satu fasa duluan si alfa ya. Nah, sisanya liquidnya dia akan mengendap jadi eutektik. Jadi ini eutektiknya mungkin ini batas-batas butirnya, ini batas-batas butirnya seperti ini gitu ya. Nah, ini ada batas-batas butirnya, masing-masing akan mengendap jadi eutektik. Oke, jadi pada temperatur lebih besar dari isoterm eutektik, yaitu temperatur di sini di K, dia akan jadi cairan dengan komposisi eutektik dan solid alfa. Pada temperatur di bawah isoterm eutektik, ini isoterm, iso temperatur ya, yaitu alfa primer. Nah, alfanya, saya matikan dulu videonya karena nggak stabil. Alfanya disebut dengan alfa primer. Kemudian eutektiknya disebut juga dengan struktur eutektik atau campuran alfa dan beta lamela. Ya. Oke, kita lanjutkan. Aduh. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan? Oke, nanti untuk kita meningkatkan pemahaman, nanti kita mungkin minggu depan kita coba kasih tugas ya. Minggu ini nggak ada tugas. Kita cari tugas yang ketiga untuk coba membaca diagram fasa ya. Kita tunggu sampai selesai dulu. Oke, jadi banyak ya. Oh, ini gambar apa sih kalau mahasiswa bilang gambar gajah gitu ya, karena gede banget. Ntar ininya. Nah, untuk CUZN, CUZN itu ada perunggu, ada kuningan, ada macam-macam. Kenapa dia bisa dan setiap setiap jenisnya tuh beda gitu ya. Perunggu tuh beda sama kuningan gitu. Baik mungkin cara menghantarkan listriknya atau kekuatannya atau
efek mengkilapnya gitu itu beda. Nah, kenapa? Karena untuk beberapa kasus misalkan di Cu sama Zn, dia itu punya berbagai jenis larutan. Di sini dia punya larutan alfa, beta, gamma, beta ini, kemudian ada epsilon, ada delta gitu ya, banyak banget. Cara bacanya sama. Yang penting kalian nggak usah kaget itu ada di mana, itu ada di mana. Yang penting Anda lihat di satu titik itu temannya siapa, kanannya siapa, kirinya siapa, itu yang perlu Anda lihat. Gitu. Misalkan di titik ini. Ya. Di sini ada larutan apa? Gimana bacanya di titik ini? Di sebelah kanan saya lihat larutan apa? Alfa. Ya. Di sini lihat larutan apa? Beta. Berarti di sini itu akan ada campuran alfa sama beta, gitu aja. Pokoknya nggak usah lihat gajahnya yang gede gitu ya, atau dinosaurusnya mungkin, brontosaurusnya nggak usah dilihat, tapi lihat aja di kanan kirinya, ya. Contoh lagi. Misalnya tapi kalau misalkan ada satu berarti ya kalau di sini berarti dia fasanya fasa gamma aja gitu ya. Kalau di sini satunya fasa gamma. Kalau misalkan di sini dilihat di sini di titik ini ya. Kita lihat sebelah kanannya ada fasa liquid ya. Di sebelah kiri di sini ada fasa delta. Maka di sini adalah dua fasa delta gitu. Ya. Nah, ini yang ujung-ujung disebut adalah larutan padat terminal. Ini warnanya pink nggak kelihatan. Larutan padat terminal adalah alfa sama mu di sini. Ya, larutan padat terminal karena di ujung-ujung terminal ujung. Gitu. Yang beta, gamma, delta, epsilon itu disebut larutan padat tengah atau larutan padat intermediate. Ya. Di sini kemudian di beta ada beta dash di sini ya, beta aksen itu adalah larutan padat ordered di mana atom-atomnya itu teratur dan spesifik di setiap sel satuan. Jadi nggak random gitu ceritanya ya. Nah, kemudian di sini juga menarik ya, ada sebelah sini ada titik mana nih? Ada titik ini mana? Coba kita lihat di nextnya ya. Nah ini. Maaf, sebelah sini mungkin. Nah, di sini kalau kita lihat yang di sini, ini ada titik macam-macam. Yang pertama ada titik E. Nah, ini bukan ini kalau eutectic itu adalah harus dari liquid jadi solid solution 1 ditambah solid solution 2 yang nyambung. Misalkan alfa jadi liquid jadi alfa tambah beta. Ini namanya eutectic. Ya. Nah, kalau di sini ini larutan padat atau larutan liquid? Padat, Bu. Padat. Nah, kalau larutan padat ke bawah itu namanya bukan eutectic tapi namanya eutectoid. Ya. Jadi itu dari solid solution 1 dia akan berubah jadi 2 solid solution yang berbeda. Nah, dalam hal ini ada solid di titik ini, di atasnya itu adalah larutan padat delta. Dia akan berubah jadi gamma dan epsilon. Kalau kita panaskan balik, dia akan berubah lagi di titik ini, akan berubah lagi jadi delta. Delta didinginkan jadi langsung gamma dan epsilon. Masing-masing punya karakter sendiri tapi mungkin bentuknya lamela ya, bergantian gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi adalah namanya peritektik di titik ini, di titik yang warna B ini. Nah, untuk peritektik itu adalah solid solution 1 ditambah dengan liquid itu akan berubah jadi solid solution 2. Dalam hal ini kita punya delta ditambah L, dia kalau didinginkan akan menjadi di sini akan menjadi satu solid solution yang lain yang dinamakan dengan epsilon.
Tapi epsilon kalau dipanaskan lagi ke atas, kan ini temperatur ya sebelah sini, jadi dia kalau dipanasin lagi ke atas, maka akan jadi solid solution 1 dan ditambah dengan liquid lagi ya. Itu jadi itu dua jenisnya. Jadi Anda akan belajar ada titik eutektik, ada titik eutektoid, dan ada titik peritektik ya. Oke, balik lagi ke sebelumnya, tadi belum selesai. Yang lain itu adalah ada juga namanya senyawa intermetalik. Nah, jadi walaupun kalian belajar misalnya garam ya, ada kation sama anion, NaCl gitu, atau misalnya asam basa HCl, H sama Cl, asam basa Na sama OH gitu ya. Ternyata ada juga senyawa namanya intermetalik. Inter itu antar, metalik itu logam. Jadi dua-duanya logam. Mau dia bentuknya ikatan logam tapi berupa senyawa. Contohnya adalah di sini. Ini adalah Pb sama Mg sama Pb. Dia membentuk senyawa intermetalik MgPb2. Mg2Pb. Nah, kapan Mg2Pb ada? Itu yaitu saat persentase atom Mg-nya adalah 2 kali ArMg. Udah gitu persentase atau per Mr. Kemudian persentase atom Pb, berarti Anda hitung aja AR-nya si Pb dibagi dengan Mr Mg2Pb ya. Jadi kapan dia titik sini sekitar 30 kalau secara atomic persen, ini yang kalau Anda lihat di atas ya, di atas ini adalah atomic persen. Kalau yang di bawah adalah persentase berat. Jadi kalau misalkan pada 33% atomic persen, karena kan ini ada 3 atom ya, Mg-nya ada 2, Pb-nya ada 1. Nah, jadi pada persentase 33% Pb, which is di sini nih. Nah, di sini ya, 33%-an. 33% Pb yaitu di sini, karena Pb lebih berat kayaknya ya. Itu akan ada komponen Mg2Pb. Maka nanti bentuknya adalah seperti ini gambarnya. Cara bacanya sama juga, pokoknya Anda nggak usah jauh-jauh ngelihat ke yang lain-lain. Lihat di titik ini, lihat ke kanan ada apa, ke kiri ada apa gitu kan. Terus Bu, gimana Bang Bu taunya gitu ya? Gampang aja, tinggal misalkan di titik ini. Terus seperti biasa kita buat garis. Kita buat garis lurus, misalkan dari sini ke sini. Nah, titik sini. Terus Anda ukur panjang dari sini ke sini berapa. Kalau panjang dari sini ke sini dibagi total itu berapa? Persentase apa? Persentase alfa atau persentase Mg2Pb? Yang persentase di sini. Lever rule. Alfa, Bu. Betul ya, alfa. Jadi kan dari sini Anda bisa lihat kalau misalkan di titik ini tadi jadi persentase si alfanya berarti misalkan kalau ini saya misalkan A ya, berarti ini A dibagi sama ini misalkan B ya, tekan A ditambah A tambah B. Persentase yang ujung sebelah sini apa? Fasanya apa? Beta, L atau Mg2B di sini? Fasanya, fasa pembatasnya. Ini ada garis ini? Mg2Pb. Nah, ya, jadi yang sebelah sininya adalah Mg2Pb, betul. Mg2Pb adalah B dibagi A tambah B. Kalau saya tanya, di titik ini ada larutan padat beta nggak? Di titik ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, karena dia dibatasi sama Mg2Pb sama dibatasi sama alfa, jadi nggak ada beta. Kalau saya mau nyari beta, itu entah saya masuk ke sini atau mungkin masuk ke sini ya.
Kalau di sini nggak ada juga ya L gitu. Jadi oke. Jadi kebayang ya. Jadi kalau walaupun dianya kelihatan kompleks, Anda nggak usah khawatir. Anda lihat kanan kirinya aja. Kalau lihat di buku Kalister itu memang ada rumusnya ya. Kadang-kadang ada persentase ini, persentase itu gitu. Terus kemudian dihafalin boleh, mau dilihat pas ujian juga bisa. Tapi kalau saya sendiri saya lebih seneng nggak relies on rumus-rumus, nggak tergantung sama rumus-rumus, takut ketukar, tapi pahami aja konsepnya dari si lever rule tadi. Dimanapun kita berada, buat garis, lihat kanan, lihat kiri, baca ke bawah, baca ke sebelah sana gitu ya. Itu yang biasanya saya lakukan, oke? Nah, jadi setelah tadi kita lihat sebentar, kita lihat di sini senyawa intermediate-nya adalah digambarkan dengan garis vertikal, diagram fasa. Transformasi kongruen disebut transformasi fasa tanpa perubahan komposisi. Jadi kalau kita di komposisi 80 sekian persen PB ini, maka dia kalau di atas dia akan leleh, ke bawah dia akan jadi PB 2 Mg2Pb. Jadi ini anggaplah seperti senyawa ya, anggaplah seperti senyawa NaCl gitu, anggaplah. Jadi benar-benar kalau dilelehkan dia jadi leleh, kalau didinginkan dia akan jadi si senyawa tersebut. Kalau transformasi inkongruen adalah transformasi fasa dengan perubahan komposisi, contohnya reaksi eutektoid dan eutektik. Oke, saya pikir cukup dulu segini. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang besi dan sistem karbon, yang ini sebenarnya yang sering dipakai. Kapan kita pakai besi karbon yang lebih ringan, kapan kita pakai besi karbon yang lebih berat gitu ya, kapan kita pakai sistem yang besi ya, besi tuang atau cast iron, itu bedanya apa, mana yang tahan korosi, yang enggak tahan korosi, kita akan bahas minggu depan barengan dengan kalau waktunya cukup adalah tentang perubahan fasa ya, tentang transformasi fasa. Oke, ini juga ada contoh-contoh soal dikerjakan ya, latihan-latihan. Di sini udah ada hint-hintnya nih dari Bu Isdi, guru dosen teknik kimia yang sudah pensiun, sudah dimasuk-masukkan, ada contoh-contohnya. Kalian bisa ini nggak akan ini kan sih ya, nggak akan dijadikan PR, tapi sambil nunggu, terutama buat teman-teman yang tidak bisa ikut kuliah ini, misalkan kalian ngedengerin rekamannya, nanti kalian bisa coba buka PPT-nya, coba lihat-lihat kembali gitu ya. Oke, kalau dengan demikian karena sudah hampir 10 menit lagi, saya akhiri dulu ya. Sampai mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Mau yang mana? Silakan. Mungkin saya Bu ya. Ya. Mau nanya sebenarnya eutektik itu apa ya Bu? Apakah titik, apakah reaksi atau apa ya Bu? Soalnya tadi ada apa namanya? Ada 4 tadi kan, ada 4 daerah, ada 1 titik eutektik. Terus tadi eutektik tuh sesimpel dari liquid ke ada campuran, ada padatan gitu Bu. Oke. Eutektik itu apa gitu? Ya, jadi eutektik itu kalau di diagram fasa itu kelihatannya seperti 1 titik, ya. Tapi kalau secara kinetika itu ada yang terjadinya, ada reaksi, artinya ada reaksinya di sini. Reaksi berubah dari misalkan eutektoid ya ini ya, dari padatan 1 berubah jadi padatan 2 dan 3 gitu. Jadi sebenarnya dia reaksi, dan kalau misalkan kita lihat gambar eutektiknya di yang sebelah sini, sebenarnya jadi dia ada kalau kita lihat fenomenanya ya, dia dari liquid, kemudian dia akan mengkristal, entah jadi alfa sama beta, tapi dia ngekristalnya nggak ngegeblek gitu ya, satu patch sebelah sini alfa, sebelah sini beta, tapi dia bentuknya akan tumbuh grow. Coba ada nggak ya di sini sebentar. Nah, jadi di sini jadi dia akan terjadi reaksi eutektik, jadi suatu reaksi yang jadi kalau walaupun itu kelihatannya kayak titik, tapi itu nggak terjadi dalam sekejap ya, itu terjadi setelah dalam kesetimbangan, berarti dalam waktu yang lama gitu. Jadi si liquid ini lama-lama dia akan berubah jadi ini sebenarnya bolak-balik alfa pada komposisi alfa eutektik,
dan beta pada komposisi beta eutektiknya. Berapa? Jadi kalau misalkan gambar di sini, ya di titik ini berapa komposisi alfa eutektiknya? Di sini berapa komposisi alfanya? Kita lihat ke sini, 18,3 persentase SN. Berapa beta eutektiknya? Kita lihat ke sini, 97,8 SN gitu. Jadi titik di sini dari sini ke bawah itu sebenarnya waktunya agak lama ya harusnya karena kan kesetimbangan gitu. Jadi sebenarnya walaupun namanya titik, tapi sebenarnya dia ada, kalau di diagram fasa saya bilangnya adalah titik eutektik, tapi kalau di fenomenanya itu adalah reaksi eutektik. Nanti kalau dia sudah jadi padatan kayak gini ya, padatan eutektik ini, terus saya mau panaskan lagi sampai dia meleleh, maka ini dia bisa balik lagi, dari full balik lagi ke liquid gitu. Bagaimana? Menjawab? Oke, menjawab Bu. Tambahan Bu, itu kan kebetulan mengerucut gitu Bu ya, jadi ada suatu titik. Tapi kalau misalnya dibatasi oleh garis itu Bu, atas liquid terus bawahnya alfa plus beta, titiknya banyak atau gimana ya Bu? Yang mana? Kalau misalnya kalau misalnya liquid dan alfa plus beta itu dibatasinya oleh garis aja gitu Bu. Liquid sama alfa plus beta dibatasinya oleh grafik aja. Coba. Oleh garis aja gitu. Yang mana? Kamu bisa annotate nggak? Bisa gambar nggak yang mana? Ini? Ada kemungkinan nggak Bu, garis yang mana ya? Jadi yang atas tuh L terus dibatasi oleh garis, habis itu bawahnya alfa plus beta gitu. Jadi enggak. Nggak mungkin. Oh, kamu pengen tahu bisa nggak dari sini langsung ke sini gitu berupa garis? Enggak. Nggak bisa. Biasanya ada satu padatan dulu, larutan padat dulu yang nyambung dengan utamanya. Biasanya kan larutan padatan, kenapa dia disebut larutan padat alfa misalnya? Karena sebenarnya dia solvennya adalah PB sebenarnya, tapi dia sudah mengandung SN gitu. Enggak sih biasanya. Ini coba misalkan ini pasti dari L pasti ada liquid dan tambah satu gitu. Ini dan nggak ada juga yang tiga-tiganya gitu. Alpha, beta, L tuh nggak bareng-bareng. Atau misalnya kita lihat gambar yang nah ya. Ini misalnya ya. Nah, ini dia selalu ada liquidnya dulu. Jadi dari liquid kemudian ada cuma satu gamma ya. Gammanya kenapa? Karena dia lihat sebelah sini ada gamma gitu. Di sini juga ada larutan liquid dulu ditambah dengan delta, fasa delta gitu kayak gitu. Baru total semuanya. Jadi nggak bisa misalnya dari liquid langsung alfa tambah C misalnya. Di sini ya, nggak bisa. Oke Bu, udah menjawab Bu, makasih Bu. Ya. Oke, baik kalau gitu saya cukupkan sekian kuliahnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Makasih banyak.